dulur, saudara semuanya yang ada di sosmed channel apapun Anda, jangan lupa setelah nonton ini untuk di subscribe dan juga like untuk channel MTS Nurul Islam Gresik. Jangan lupa ya, like, komen, dan bikin bahagia semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk saat ini kita lagi bertemu dengan Bapak Kepala Desa yang nanti yang menarik. Ini dari penampilannya, tetapi bukan hanya penampilan yang bisa ditampilkan, tapi banyak hal yang beliau ciptakan sehingga Gresik ini terkenal dengan wisatanya yang nantinya akan disampaikan oleh beliau sendiri. Awal mula stigi ini bisa dibangun sehingga sekarang ini bisa dikatakan bahwasannya desa Sekapuk ini dan dinamakan dengan Desa Meliader. Kemudian juga nanti ada satu hal lagi yang akan disampaikan, mungkin saat ini di zaman modern ini orang-orang lagi berlomba-lomba untuk membuat sebuah bangunan yang megah, dan itu mungkin kulturnya sudah hilang, tetapi beliau sendiri tidak menciptakan dengan ciptaan yang tidak meninggalkan kultur-kultur kebudayaan yang masyarakat, sehingga nanti kita tahu sejarah-sejarah orang-orang terdahulu kenapa kok harus memakai bangunan seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu untuk saat ini mungkin beliau bisa menceritakan. Jadi awal mulanya stigi ini bisa menjadi ikon Gresik yang disebut dengan Desa Meliader, kemudian juga bangunan yang seindah ini bisa beliau bangun dengan estetika yang tidak meninggalkan estetika orang-orang Ramadan orang Jawa dahulu. Terima kasih atas kedatangan sahabat-sahabat dari berbagai pihak. Yang jelas saya akan menyampaikan bagaimana stigi itu berawal. Di stigi sebenarnya munculnya itu dari ketika saya diamanati menjadi kepala desa, karena itu masuk bagian dari visi misi. Jadi Tahun berapa ya? Ya kebetulan saat itu akhir 2017. Jadi tepatnya tanggal 12 Desember 2017 saya dilantik sebagai kepala desa. Nah, di sana menjadi tanggung jawab buat saya, karena biar bagaimanapun itu janji saya kepada para pemilih, sehingga dalam program 100 hari kita sudah maraton untuk membenahi, karena saat itu kebetulan bicara bagaimana kondisi Sekapuk saat itu. Untuk IDM-nya posisi desa tertinggal, karena Sekapuk dengan pemukiman yang padat, membuang sampah ya tidak teratur seperti sekarang ini, bahkan gersang tanpa ada tanaman di depan rumah. Terus kemudian pohon-pohon besar juga hampir tidak ada. Terus ditambah lagi data dari rumah sakit daerah juga bisa di-cross-check, yang mana saat itu Sekapuk ini sudah terbiasa turun serta mengirim pasien bahkan tidak tertolong demam berdarah. Nah, ini kenyataan pahit yang kita rasakan saat itu. Terus kemudian sampai pada ke arah stigi itu berawal ya memang tadi bagian visi misi dengan kondisi yang serba terbatas, kita bersihkan lahan, salah satu lahan pembuangan akhir sampah. Nah, di situ tempat pasca tambang tahun 2003 dijadikan tempat sampah oleh masyarakat kami. Kemudian tepatnya di 2018 mulai kita bersihkan, kurang lebih 10 bulan Pak Des untuk bersihkan itu. Setelah bersih, kita kembali berpikir, kalau kita mau bangun wisata, modalnya apa? Nah, jadi di sana ya dari beberapa masyarakat dan juga teman-teman ya memang saat itu tidak percaya kalau saya mau bikin wisata, terus kemudian lahannya di mana, sepanjang lahan sudah dapat, mereka tidak percaya lagi karena kebetulan yang dipilih adalah
bekas tambak. Terus kira-kira ditanami pohon itu bisa tumbuh apa enggak? Rumput aja enggak ada, hanya batu kapur, meragukan. Jadi apakah ketika ragu itu saya harus menghentikan langkah saya? Tidak, karena saya menyampaikan sama teman-teman dan insya Allah saya lebih senang memberikan nasihat itu dengan perbuatan. Jadi tidak cuma berucap gitu saja, tapi real, termasuk waktu membersihkan itu hari ya sempat kita tidak pulang-pulang. Kalau habis layanan sore saya harus ke tempat itu bersihkan, ngajak teman-teman bersihkan sampah. Terus kemudian bagaimana saya mendapatkan uang saat itu, saya harus meyakinkan masyarakat. Itu pun tidak semuanya. Terus kemudian ya karena sudah kita tekad, kita yakini, dan saya berusaha untuk memberikan tauladan bagaimana kita sebagai generasi seharusnya itu generasi yang punya inovasi, generasi yang inovator, bukan generasi yang provokator. Karena saat itu kan memanas ini Pak Nis, karena sistem pemerintahan kita calon kepala desa bisa ada rival, jadi cenderung lahir banyak calon-calon provokator, sehingga saya sering nulis hashtag jadilah generasi yang inovator, jangan jadi generasi yang provokator. Nah ini kita buktikan, sehingga dalam perjalanan saat itu proses pembangunan di Januari 2019 saya kasih hashtag lagi. Hashtagnya itu kita lebih baik jadi pribadi yang bisa menginspirasi, jangan sampai kita hanya sebatas generasi yang mewarisi. Ya, jadi ini kita sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat. Ayo kita berinovasi, ayo kita memulai, jangan cuma sebatas mewarisi dan mewarisi. Nah ini akhirnya dengan keterbatasan kami yang di desa dan juga keterbatasan saya, sehingga tanpa ada konsultan, tanpa ada insinyur, tanpa ada desainer untuk tata ruang, sehingga kita harus total. Dan ini sebagai bukti kepada teman-teman yang lain, jangan karena tidak ada Islami konsultan, tidak punya insinyur, lalu yang lain tidak mau membangun, itu keliru. Karena pada hakikatnya kita hidup ini sudah dibekali berbagai hal, dengan kesehatan, pemikiran, apalagi teman-teman kepala desa, saya yakinlah kalau memang niatnya membangun desanya dengan yang ada di pikirannya, kalau memang mau dikerjakan secara istiqomah, maka akan wujud. Karena pemikiran itu juga anugerah ini loh. Jadi tidak harus nunggu konsultan dulu atau nunggu modal dulu. Yang penting kerja. Terus dalam proses pembangunan, apakah ada campur tangan pemerintah daerah? Ya, kalau dulu proses pembangunannya tahun 2019 itu tidak ada campur tangan, tidak ada arahan, tidak ada istilahnya yang ada itu cuman ya memang kita di desa itu ada undang-undang desa yang memberikan keleluasaan kewenangan pemerintahan desa untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau dibilang bantuan pemerintah bentuknya ya kewenangan itu pun dari undang-undang desa. Tapi kalau bicara yang istilahnya dana berupa rupiah, material, ada BK, ada BAK, ada yang namanya pokil, kalau dewan-dewannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali sampai kapan? Coba saya ingat-ingat itu sampai pada kemarin. Sampai pada kemarin dinobatkan tahun 2020 sebagai wisata buatan terbaik se-Asia. Di Bali itu kami tidak menerima yang namanya rupiah. Bahkan kemarin dengan pemerintahan yang baru ini kita sudah dinobatkan baru semalam sebagai pemenang wisata buatan terbaik nomor 1 se-kabupaten ini juga belum, termasuk sampai pada malam ini kalau bicara rupiah. Tapi kami sudah dijanjikan kalau tahun ini akan dibantu sama pemerintah berupa rupiah, itu pun nanti arahnya diagung. Nah, jadi ketika strategi ini sudah mencapai capaian itu, kami ya saya sampaikan itu tadi, jangan berhenti berinovasi meskipun kita dapat prestasi. Jadi kebetulan sekarang kita pengembangan di agrowisata, itu tanah bengkok kepala desa terpilih, tapi diserahkan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan sebuah objek yang memiliki keuntungan dan dikelola bisa menguntungkan untuk memperkuat PADES. Jadi itu ada bengkok saya,
kita jadikan wisata ini, wisata agrowisata untuk memberi edukasi. Ini yang mau dibantu nanti sama pemerintah Gresik, kurang lebih 400 juta, dan itu untuk kandang kambing dan juga tower. Peruntukannya itu kita 400 juta, terus kemudian ada pokir 70 juta, itu peruntukannya nanti untuk membuat sarkas, beberapa gazebo dan juga toilet. Cukup ya, cukupkan. Ya, kalau banyak bantuan. Saya bahasanya kayak semalam itu saya bersyukur. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Saya bersyukur pengakuan ini mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman desa yang lain. Ternyata pemerintah daerah itu juga melihat. Jadi dengan pengakuan itu termasuk ya perlu kita apresiasi bersama. Karena kadang-kadang kita ini jujur. Kemarin itu sempat miris ketika dapat anugerah terbaik se-Asia, tapi di lokal aja tidak ada pengakuan. Lokal tanda kutip itu pemerintah daerah, tidak ada pengakuan. Kalau diakui paling tidak kan, oh dibantu ini, terus ini tidak dibantu. Saya nanam pohon, ribuan pohon di Setigi, itu satu pohon pun tidak ada dari pemerintah. Dan yang namanya rumput yang 1 meter 40.000, kalau luasan 5 hektar itu sudah berapa ratus juta. Itu 1 meter pun tidak dibantu oleh pemerintah. Apakah kami tidak punya dewan? Punya, dengan berbagai dalil. Yang namanya dalil kan dibolak-balik, mereka yang menang kalau dalil untuk membenarkan. Tapi yang jelas fakta yang dirasakan di desa itu tidak merasakan rangkulan dan kehangatan pemerintah. Nah ini yang saya sayangkan saat itu, dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang sekarang ini, Mas Bupati yang populer Gus Bupati ini benar-benar bisa sinergi, dan dengan kegiatan semalam itu ya menunjukkan keseriusan itu mudah-mudahan, sehingga apa yang kita harapkan kebetulan yang di Setigi ini saya sampaikan, tidak hanya desa tertinggal yang bikin masalah. Ternyata ketika desa mandiri kayak Sekapu ini juga masalah. Apa masalahnya? Ingin percepatan pembangunan. Kami ini untuk saat ini didatangi lebih dari 500 kepala desa. Jadi mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung itu malah dewan. Terus Pamekasan, Sumeneb, Madura itu dewannya yang datang. Terus termasuk Kabupaten Gianyar itu camat sekabupaten, kepala desa sekabupaten, dipimpin kepala dinas PMD 96 orang dari Bali itu ke sini. Nah ini kan persoalannya apa? Sehingga di sini tuh ada penginapan. Mengingat Sekapu dengan Gresik kota yang ada hotel, ada fasilitas itu jauh. 1 jam, jadi itu sangat melelahkan bagi para pengunjung. Jadi harapan saya ini nanti sudah saya sampaikan kepada Mas Bupati dan juga Ibu Wakub yang sudah 2 kali Ibu Wakub kegiatan meskipun itu sifatnya silent, tapi sudah mendatangi Setigi, saya sudah terima kasih. Dan saya sampaikan kalau bicara Gresik kota bandar itu saya sangat sepakat, bukan karena saya punya latar belakang sebagai nakoda, tapi pure saya turut bangga dengan harapan nanti di Setigi sudah saya siapkan lahan, mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan sama pemerintah daerah, terlepas itu sifatnya hibah atau kerjasama untuk meningkatkan PAD, monggo. Yang jelas kita minta kapal waktu itu, kapal ditaruh di atas gunung. Ini sebagai media edukasi, media dakwah. Kita ingatkan kembali ketika bicara kapal, yang pertama kali bisa bertahan di atas laut beserta makhluk-makhluk lain adalah Nabi Nuh. Bahkan itu nanti sudah saya siapkan namanya BKN, bukan kapal Nuh, kapal yang di atas tebing, dan ini sebagai bukti real, tidak ada jargon atau mengingatkan sebuah sejarah Gresik adalah kota bandar. Tapi sekarang ini Gresik tetap menjadi kota bandar dan kota terbaik di Indonesia. Itu harapan saya. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan demikian didatangkan kapal kargo, nanti kamar-kamarnya dijadikan penginapan, kemudian nanti ponton palka bisa dijadikan tempat acara apa kan bisa. Jadi ya besar harapan kita kepada pemerintah, dan jangan ragu lah kalau bicara wisata. Sekapu yang kondisinya desa tertinggal mampu membangun karena kita kali potensi alam, kemudian potensi sumber daya manusianya, sehingga kita punya wisata. Dan akhirnya kemarin tahun 2020 kami ini beromset 5,2 miliar tahun 2020, padahal pandemi mulai bulan 3, bulan 4 itu
PSBB, tapi faktanya kami bisa mengumpulkan uang 5,2 miliar dari wisata saja. Nah, seandainya ini kalau Pemda benar-benar serius bicara budaya, sejarah, wisata, itu tidak salah. Justru kita harus support untuk apa yang menjadi program pemerintah daerah. Ayo kita bagi bersama, kita kuatkan ekonomi di desa, karena pada dasarnya semua desa itu berpotensi punya wisata. Jadi semua yang ada ini timbul itu karena memang potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik di potensi alam atau potensi pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita juga harus bisa mengembangkan sehingga terciptanya hal yang seperti ini yang cukup exciting. Dan kemudian kalau saya melihat juga banyak yang datang ke sini, mungkin ada dua hal mungkin. Hal yang sudah diciptakan sedemikian rupa yang sudah diakui oleh Pak Kasih Asia itu. Yang kedua, penyentikan. Saya lihat di beberapa daerah tidak ada yang Pak Lurah yang secara penampilan sinyatrik ini. Mungkin ada dua hal itu. Potensi yang sudah diciptakan, kemudian dipotensi dan di Pak Lurah itu sendiri dan juga penyentikan itu mungkin itu yang mungkin bisa saya ambil gitu. Yang saya sebagai mungkin orang tua atau muda ya, mungkin kalau sama saya mungkin tua saya mungkin. Saya 50 saya tidak tua. Kalau waktu sama saya mungkin tua saya. Saya sepakat dengan Pak Kris, nggak usah rebutan tuanya Pak Kris ya, karena itu hanya angka. Iya. Yang muda berangkat dulu nggak ada yang ngalang-ngalangi. Yang tua berangkat ya tidak apa-apa gitu. Jadi ya itu hanya angka Pak. Yang jelas tua muda ayo membuat sesuatu yang positif. Kalau yang kemungkinan pertama saya sepakat, mungkin karena setinggi itu sudah ada pengakuan terbaik se Asia. Tapi kalau yang penyentrikan ini saya pasang Pak Kris loh. Ini yang menarik itu memang begini, nyeluk Pak Lurah atau Pak Inggi. Pak Inggi. Pasti Pak Inggi. Ya. Karena zaman dulu Ini Mas Halim cocoknya diceluk Pak Inggi. Ini Pak Inggi. Ada dua hal yang saya lihat bahwa apa yang kreasi Pak Inggi ini di dalam menggali potensi desa berdasarkan amanah di masyarakat, sungguh-sungguh masyarakat ini dengan membuat kreasi, kemudian yang menarik tidak berbicara kreasi tapi melakukan inovasi. Di antaranya saya lihat dan saya dengar setelah Setigi ini kemudian membangun Kebun ini, kemudian membangun lagi agrowisata. Tidak tahu nanti apa lagi kita tunggu ya inovasi ini. Nah, apa yang sudah dimunculkan, diwujudkan ini, saya berharap menjadi inspirasi dan tidak sekedar inspirasi, tapi diwujudkan oleh teman-teman yang punya amanah yang sama. Iya. Bukan maksud saya tidak semua kepala desa itu kadang-kadang tidak 100% melakukan apa yang diamanai dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini mumpung ada contoh. Dan yang namanya contoh itu tidak banyak. Contoh tidak banyak. Dan contoh ini kalau tadi disebutnya itu adalah bagian dari trademark. Jadi supaya diingat oleh siapa saja. Jadi memang Allah melahirkan wajah seperti ini. Kalau nanti wajahnya biasa-biasa saja, jangan dilupakan. Ya. Jadi ini yang menarik adalah inovasi-inovasi. Saya berharap ada apresiasi dari semua pihak. Dan saya bersyukur pada era pemerintah yang baru ini mulai hanya sedikit itu relatif, secara kecil itu relatif, tapi sudah mulai mengapresiasi. Dan saya yakin munculnya ide membuat anugerah wisata Gresik itu gara-gara ada sedikit. Ya. Ini pertama kali Gresik memberi apresiasi kepada pelaku usaha pariwisata. Nah, ini mungkin tidak banyak orang melihat itu.
munculnya WG Anugerah Wisata Gresik ini karena ada studi. Dan karena ada studi ini muncul wisata-wisata baru, kampung-kampung jadi objek wisata. Ini keren. Diakui atau tidak, ya, diakui atau tidak, saya mengapresiasi Pak Inggi ini. Jadi tadi saya bilang contoh itu cuma satu pengembangannya. Nah, yang mencontoh nanti yang banyak, yang harapan saya melakukan inovasi yang lebih nantinya dilakukan. Nah, yang kedua, saya berada di sebuah rumah yang unik. Ya, sesungguhnya biasa-biasa saja pada waktu tempo dulu, zaman Majapahit, zaman kebesaran peradaban Jawa. Rumah ini kan rumah peradaban, yang bisa memberi meneladani bahwa peradaban Jawa itu ya tidak bodoh-bodoh amat, luar biasa. Bagaimana membangun rumah tanpa paku, itu orang Jawa yang memang itu. Dan ini diwujudkan oleh Pak Inggi. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa gitu? Sedalam ini sehingga mewujudkan secara pribadi, membuat apa ini namanya rumah atau padepokan kalau saya menyebut ya, padepokan, karena banyak dan boleh dikunjungi siapa saja yang ditembak di sini. Nah, apa Pak Inggi? Ya, Kenapa bikin rumah ini? yang jelas ini saya mencoba untuk ya yang jelas ini kita harus percaya diri di mana kita dilahirkan. Seperti halnya contoh sekarang ini saya dilahirkan kebetulan dengan suku Jawa, ya saya harus bangga dengan Jawa. Saya besar dan juga hidup di tanah Indonesia, ya saya harus bangga dengan Indonesia. Karena disadari atau tidak, jiwa seni itu sudah terpatri bersamaan dengan kelahiran kita. Sebuah karya seni dari kedua orang tua kita, akan tetapi karya seni itu dijajah oleh hukum budaya. Jadi makanya kalau orang Jawa, orang Sumatera itu beda kostumnya, busananya, pola bicaranya. Dan perlu diketahui juga, yang budaya yang luar biasa dan indah itu dijajah lagi, Pak Des. Dijajah sama hukum pemerintah. Hukum apa namanya, sebelum pemerintah dijajah sama hukum agama. Jadi dengan keragaman, keanekaragaman agama itu sehingga budaya ini mulai bergeser kalah dengan hukum agama. Jadi itu terus kemudian agama ya dijajah lagi dengan hukum pemerintah, dan sekarang ini kita harus mewaspadai ternyata pemerintahan manapun dijajah oleh penguasa, yaitu ekonomi. Saya tidak bicara itu dolar atau euro atau apa, tapi faktanya aturan-aturan itu sesuai selera siapa pemegang ekonomi. Dan khususnya berarti soal globalisasi. Iya, jadi ketika sudah bicara itu, paling tidak saya sudah mencoba mempertahankan apa yang ada di diri saya. Ketika saya dapat rezeki ingin bikin rumah pun, saya tidak rumah yang neko-neko, cukup papan, lantainya juga papan. Saya tidak mengenalkan yang keramik, yang istilahnya yang bagaimana apapun. Iya, ini papan, dan ini memang patut kita bersyukur karena ternyata justru malah kita yang muda ini tinggal mengingat nama aja sudah sulit. Nama-nama bagian-bagian ini ada nilai-nilai pesan semua. Sebenarnya kita ini simbol-simbol yang tertanam di rumah ini ya. Ya ini paling tidak kan seindah semegah apapun itu harus ada penyangga dan penyangga yang kuat. Ini namanya soko guru. Nah, soko guru. Terus nanti dalam bicara soko guru tentu ada yang diajarkan atau yang diajari. Itu ada soko keranci yang istilahnya untuk samping-samping, terus nanti dikasih papan-papan ini. Terus ada plafon yang sekarang simpel dengan bahasa supaya tidak kalah mereka mengatakan plafonnya itu bagus, dikatakan plafon minimalis. Padahal kita kan dari dulu sudah diajarkan sama leluhur. Ini tumpang sari, ini kan tumpang sari. Jadi ya meskipun minimal dan list tadi kan keindahan.
terus keuletan, ketelatenan. Karena ini sudut sama sudut yang satu itu tidak hanya matching sudutnya, tapi memang harus sama, reliefnya, motifnya itu harus sama. Terus kemudian aneka ragam ukir Jawa Timur itu beda dengan Jawa Tengah beda dengan Jawa Barat. Kekayaan keragaman. Iya, dan itu hampir lupa, hampir punah. Dan yang menantang lagi kita buktikan kalau memang kita tidak usah minder lah, meskipun kalau aturan pemerintah itu rumah papan dan lantai papan itu miskin, tidak apa-apa. Saya dikatakan miskin tidak apa-apa.